kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, kita perlu memperhatikan protokol kesehatan 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, mengawali ibadah sekolah minggu kita, kakak jemput kita semua bangun berdiri dan kita sama-sama nyanyikan pujian Kudaki Daki. Adik-adik, mengawali doa pemuka kita pada pagi hari ini, mari kita semua menyanyikan lagu Bapakku Datang. Kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini karena Tuhan masih memelihara kami. Tuhan masih memberikan kami nafas hidup dan juga kesehatan. Kami bersyukur karena kami masih kembali bersekolah minggu hari ini. Kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Tuhan menolong dan memberkati dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sudah siap untuk mengulang ayat hafalan minggu lalu? Ya, kalau sudah siap, mari kita mengulang bersama-sama. Ayat hafalan minggu lalu terambil dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang pertama, yang berbunyi, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Sekali lagi, ayat hafalan minggu lalu terambil dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang pertama, yang berbunyi, sebab itu
jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, adik-adik, kita sudah selesai menghafal ayat dan kita akan menyiapkan waktu kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita sama-sama mengangkat pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, waktunya kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, sehingga firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap Alkitab? Kalau sudah siap Alkitab, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Karifan akan membacakan untuk kita semua. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melengkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Mari kita akan mendengarkan ceritanya sebagai berikut. Oke adik-adik, sudah siap untuk dengar firman Tuhan hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tentang
Aku diampuninya. Siapa yang diampuninya? Ada yang tahu? Siapa tokoh yang hari ini kita akan belajar? Oke, mari kita simak belajar kita hari ini. Nah, adik-adik, mengawali pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Karifan ada satu pertanyaan untuk adik-adik. Adik-adik, apakah adik-adik pernah melakukan kesalahan? Kalau pernah, kira-kira kesalahan apa saja yang sudah adik-adik pernah lakukan? Dan apa akibatnya yang sudah adik-adik lakukan kesalahan itu? Adik-adik, ada kalanya situasi yang tidak kita harapkan terjadi karena ulah atau perbuatan kita sendiri. Karifan kasih contoh. Misalnya adik-adik tidak mengerjakan tugas di rumah, di sekolah maksudnya Karifan. Ya, pastinya ibu guru akan memberikan hukuman untuk adik-adik. Nah, adik-adik, hukuman itulah yang menjadi harapan untuk adik-adik dapat menyadari kesalahan adik-adik yang adik-adik buat. Dan adik-adik tidak mengulanginya lagi. Begitu pula juga dengan tokoh yang hari ini kita akan belajar adik-adik. Siapa dia ya adik-adik? Adik-adik, hari ini kita akan belajar dan mengenal seseorang yang mau mengakui kesalahannya. Nah, adik-adik, mari kita saksikan video berikut ini. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Yunus. Nah adik-adik, Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus. Tetapi adik-adik, Yunus sebaliknya tidak menginginkan pekerjaan tersebut. Di mana adik-adik, Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe. Dan Allah ingin untuk Yunus menyampaikan kepada mereka di sana bahwa Allah sangat mencintai mereka. Tetapi adik-adik, Yunus tidak mau melakukannya. Karena menurut Yunus, orang-orang di Niniwe itu adik-adik sangat jahat. Dan mereka suka sekali membuat kejahatan. Nah adik-adik, Allah tahu bahwa apa yang dikatakan Yunus itu benar. Bahwa orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah. Tetapi Allah sangat mengasihi mereka adik-adik. Dia ingin sekali memberikan mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Allah ingin mengampuni dosa mereka adik-adik. Nah adik-adik, namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat dan tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya dari Allah sampai Allah tidak menemukannya. Nah adik-adik, dengan demikian, Yunus tidak perlu melakukan apa yang Allah perintahkan. Tetapi adik-adik, itu bukan rencana yang baik. Sebab itu merupakan rencana yang sangat konyol kalau dia melarikan diri dari Allah. Karena Allah dapat mencari dan menemukannya di mana saja dia bersembunyi. Nah adik-adik, meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik itu. Yunus tidak membeli tiket ke Niniwe adik-adik, tetapi Yunus membeli ke tujuan yang lain. Kapal yang ditumpangi Yunus pun berlawanan arah dengan Niniwe yang hendak ia pergi. Tak lama kemudian adik-adik, angin kencang datang dan perahu terombang-ambing. Semua orang menjadi takut. Yunus duduk tegap dalam tempat tidurnya. Dan mereka telah membuang segala sesuatu
benda-benda apapun yang mereka lihat, mereka membuangnya. Nah, adik-adik, Yunus mulai tersadar karena dia merasa bahwa ombak besar yang datang itu adalah akibat dari dia melawan Allah. Oleh sebab itu, adik-adik, dia menyuruh orang-orang untuk melempar dia ke dalam laut. Nah, setelah itu dia pun dilempar di dalam laut. Dan dia melihat bahwa seketika itu ombak angin pun berhenti. Dan dia merasa bahwa benar, inilah kesalahan yang ia lakukan. Sehingga Allah telah membuat angin dan ombak itu menjadi besar dan mengombang-ambingkan kapal yang ia naik. Akhirnya adik-adik, dia merasa bahwa dia akan mati. Kehidupannya akan berakhir karena dia sudah tenggelam ke dalam lautan. Akhirnya Allah mengirimkan ikan yang sangat besar untuk menelan Yunus ke dalam perutnya. Wah, adik-adik, Yunus sudah berada di dalam perut ikan yang sangat gelap. Yunus melihat ada banyak sekali bangkai-bangkai ikan yang telah dimakan oleh si ikan besar itu. Sangat bau di dalam perut ikan ini. Yunus sudah tidak tahan lagi dengan bau yang ada dalam perut ikan ini. Wow, sangat banyak ikan-ikan di dalam perut ikan yang besar itu. Akhirnya adik-adik, Yunus tersadar bahwa ia telah salah, tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Akhirnya Yunus termenung dan Yunus mulai berdoa kepada Tuhan untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan akhirnya adik-adik, Yunus pun dihempaskan keluar dari mulut ikan adik-adik ke daratan. Dan kembali mendengarkan suara yang berkata, Yunus, Yunus, bangun. Engkau harus tetap pergi ke Niniwe untuk menyampaikan kabar baik bagi mereka yang ada di sana. Dan adik-adik, Yunus tetap mengikuti apa yang menjadi perintah Allah kepada dia. Dan dia tetap melanjutkan perjalanannya ke Niniwe. Di sana, sesampainya di Niniwe, adik-adik, dia memberitakan kabar baik kepada semua orang yang ada di Niniwe, bahwa Tuhan sangat baik dan Tuhan sangat mengasihi dia, sehingga ia bisa selamat dari angin kencang dan ombak besar itu. Akhirnya banyak orang-orang yang mau bertobat dan mengikuti Allah kembali, dan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Yunus kepada mereka untuk bertobat. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan video yang tadi yang tadi kita saksikan itu. Kira-kira adik-adik, apa yang dilakukan oleh Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari adik-adik? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul. Yunus berdoa. Jadi adik-adik, di dalam perut ikan, Yunus berdoa kepada Tuhan. Kenapa Yunus berdoa adik-adik? Ya, betul sekali. Yunus berdoa karena mengucap syukur dan meminta maaf atas kesalahannya yang telah ia lakukan kepada Tuhan. Nah, dalam doanya tampak jelas pergumulan dan harapan Yunus. Adik-adik, Yunus menyadari bahwa dia tidak ada yang dapat ia lakukan selain berharap akan pertolongan Tuhan. Adik-adik tahu, Yunus masih beriman dan berharap akan pertolongan Tuhan sekalipun ia menyadari kesalahannya. Nah, adik-adik, Yunus yakin bahwa Tuhan mendengarkan permohonannya dan akan mengaruniakan keselamatan baginya.
Dengan demikian adik-adik, Yunus pun mengenal bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang penuh kasih yang dapat mengampuni kesalahannya. Adik-adik, dalam keadaan sulit itu, Yunus tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Satu hal yang bisa dia lakukan hanya berdoa. Adik-adik tahu kan bahwa Tuhan memerintahkan angin ribut melanda kapal yang ditumpangi Yunus. Di dalam Yunus pasal 2 ayat 10 memperlihatkan bahwa Tuhan pun dapat memerintahkan ikan besar untuk memuntahkan Yunus ke darat. Nah adik-adik, hal tersebut menyatakan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Doa Yunus dikabulkan oleh Tuhan dan Yunus selamat. Nah adik-adik, sekarang kita akan melihat sebuah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana kebaikan Allah kepada kita manusia. Nah adik-adik, di meja sudah terdapat 3 buah alat peraga. Yang pertama, betadin. Betadin itu menggambarkan kesalahan atau dosa kita ya adik-adik. Kemudian air putih atau air bening. Air bening ini menggambarkan kehidupan kita manusia. Dan pemutih ini menggambarkan kasih setia daripada Allah. Nah adik-adik, kita akan mulai. Jikalau betadin ini kita taruh ke dalam air putih ini yang menggambarkan kehidupan kita ini, otomatis air putih ini akan berubah warna menjadi merah, di mana kehidupan kita dirasuki, dikotori oleh dosa yang kita lakukan. Tetapi karena kebaikan daripada Allah dan kasih setia daripada Allah, Allah mengampuni dosa yang telah kita perbuat. Yang kali ini kita gambarkan lewat pemutih ini, di mana air yang tadi sudah berwarna merah akan kita campurkan dengan pemutih ini. Ya, air yang tadinya berwarna merah adik-adik, sekarang sudah berwarna putih. Inilah gambaran di mana Allah sangat mengasihi kita manusia. Seringkali kita menyakiti hatinya, tetapi dengan penuh belas kasih Allah mengampuni dosa kita. Sama halnya dengan kisah Yunus tadi adik-adik, di mana dia mau lari daripada perintah Allah. Tetapi karena kasih setia daripada Allah, Allah mengampuni dosanya. Oke adik-adik, kita sudah sampai di kesimpulan kita pada hari ini. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita, sering kita mengalami kesulitan-kesulitan. Tak jarang adik-adik, kesulitan itu terjadi karena ulah kita sendiri. Sama seperti kisah Yunus yang telah kita belajar tadi. Kira-kira kita dapat simpulkan apa dari pelajaran kita atau kisah Yunus yang sudah kita belajar tadi adik-adik? Iya adik-adik. Yang pertama yaitu bahwa Tuhan selalu berbelas kasih kepadanya. Yang kedua yaitu Yunus mau mengakui kesalahannya dan Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Dan yang ketiga adik-adik adalah Tuhan akan mengampuni kita dan menolong kita dan memampukan kita dalam menjalani hidup ini. Nah, adik-adik, yang perlu kita belajar adalah bahwa dan kita ingat bahwa Tuhan selalu berbelas kasih kepada kita. Kalau kita mau mengakui kesalahan kita, seperti Yunus, Tuhan pasti akan berkenan mengampuni kita. Dan
Tuhan bukan saja mengampuni kita adik-adik, tetapi Tuhan juga akan menolong dan memampukan kita semua untuk menjalani hidup ini. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga firman ini dapat memberkati kita pada hari ini dan dapat menjalani hidup kita hari lepas hari. Amin. Oke adik-adik, ayat hafalan untuk minggu depan terambil dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, ayat hafalan untuk minggu depan terambil dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan sambil persembahan dijalankan, kita sama-sama nyanyikan pujian Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Shalom adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi kami harap adik-adik bisa mengambil sikap doa yang baik dan benar, dan kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kembali ada dalam sekolah minggu
online. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saatnya kami akan membawa setiap pergumulan hidup kami dalam doa syafaat ini. Tapi sebelumnya kami undang Tuhan Yesus untuk hadir ada di setiap hati kami dan mau mendengarkan setiap pergumulan kami. Bapa, kami mau mendoakan masa pendidikan kami ya Tuhan. Kami merindukan Tuhan. Tuhan mau melindungi kami. Tuhan mau memberikan kami kemampuan, kesehatan untuk kami bisa menjalankan pendidikan kami dengan benar. Dan kami menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga rindu untuk kembali sekolah seperti biasa. Kami rindu berada di gedung sekolah kami rindu untuk bermain dengan teman-teman. Tetapi dalam masa pandemik ini ya Bapa, kami harus menyimpan rasa rindu itu. Oleh karena itu kami mohon Tuhan Yesus pulihkan. Tuhan Yesus mau memberikan kami semua kesehatan. Tuhan Yesus mau angkat virus yang ada saat ini ya Bapak, agar kami bisa kembali beraktivitas di sekolah seperti biasanya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Kami minta Tuhan Yesus memberkati mereka, beri mereka kesehatan. Tuhan Yesus mau membantu orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Banyak dari mereka yang mengeluh dalam masa pandemik ini ya Bapak, tentang keuangan, kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan untuk mau memberikan kesabaran dan kekuatan bagi orang tua kami. Kami juga tidak lupa untuk mendoakan bangsa dan negara ini ya Bapa, dalam keadaan masa pandemik ini. Tuhan Yesus mau memberkati pemimpin negara kami, beri dia hikmat daripada Tuhan sehingga bisa memikirkan semua masyarakat Tuhan Yesus, dan dia juga mampu untuk mengatur yang baik, apa yang baik untuk semua masyarakat Indonesia. Kami minta Tuhan Yesus pulihkan bangsa ini agar kami bisa bebas melakukan banyak hal tanpa rasa takut adanya virus ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua pergumulan kami. Saat ini juga kami anak-anak-Mu mau berdoa untuk ibu guru, pak guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah kasih kami guru-guru yang luar biasa, yang rela berkorban untuk mendidik kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan-pelayanan yang ada khususnya di PNIL Oebobo. Tuhan mau memberkati ibu guru kami, beri mereka kesabaran dan beri mereka kemampuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau menyerahkan ibadat selanjutnya di minggu depan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar kami pun anak-anak-Mu tetap semangat mengikuti ibadat sekolah minggu walaupun hanya melalui online. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan harapan kami taruhkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Untuk itu kakak jemput adik-adik semua untuk bangkit berdiri, dan mari kita angkat pujian Sejauh Timur. Dosaku
kekuatanku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Bapa, Engkau telah memberkati kami semua dalam ibadat pada pagi hari ini. Kiranya setiap benih yang ditaburkan dapat bertumbuh subur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan permohonan kami telah berdoa kepadamu. Haleluya, amin. 1, 2, 3, Shalom.